Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Diva. Saya dari kelas reguler 2 tingkat 1 jurusan farmasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Agus Novandar, yaitu tentang ceramah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberikan kesehatan hingga saat ini. Tidak lupa kami panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik. Di momen ini, mari kita bersama-sama mengingat kembali cita-cita Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh yang berperan besar dalam perkembangan pendidikan di tanah air. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran di Indonesia harus berdasarkan budaya dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, yaitu mengarah ke keselamatan hidup, lahir, dan kebahagiaan batin. Saya berpendapat dengan penyertaan Ki Hajar Dewantara karena Indonesia sendiri adalah negara yang sangat beragam, mulia dari adat istiadat hingga kebiasaan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Setiap daerah memiliki potensi dan kekhasan masing-masing. Ada yang berada di daerah pesisir, pegunungan, dataran rendah, dan bahkan pelosok yang masih jauh dari teknologi. Kita tidak dapat memaksanakan standar pendidikan di kota dengan daerah. Setiap guru dan siswa daerah tidak boleh dipaksa menggunakan sistem yang belum berpihak pada keselamatan hidup dan kebahagiaan batin mereka. Perlu ada kompromi untuk menjalankan proses belajar mengajar. Perlu diingat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mencetak calon-calon guru atau robot. Jadi sebaiknya kita mulai meninggalkan istilah tertinggal, terasing, atau terbelakang. Sementara itu, kita perlu mulai menggali potensi yang ada di setiap daerah. Potensi-potensi yang ada inilah yang perlu semakin digali agar putra-putri bangsa dapat semakin mengenal dan mengembangkan potensi tersebut, sehingga nantinya mereka akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak lupa akan budaya dan kekhasan dari daerahnya. Justru harapannya mereka inilah yang akan menjadi generasi yang terus melestarikan. Hadirin sekalian, salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan menjadi kunci yang paling penting untuk mencapai tujuan tersebut. Hal yang perlu didasari bahwa pendidikan tidak hanya sekedar untuk mengajarkan anak baca tulis dan membuat mereka menjadi pintar, tetapi juga bagaimana mendidik generasi bangsa agar memiliki perilaku dan moral yang baik. Hanya sekedar cerdas tapi tidak berkarakter, justru akan membuat generasi bangsa menjadi tidak percaya diri dan bahkan kehilangan jati dirinya. Saat ini negara kita juga sudah memikirkan betapa pentingnya membekali para pelajar dengan pendidikan karakter yang kuat. Berdasarkan Kemendikbud nomor 22 tahun 2020 mengenai rencana strategis Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024, Indonesia ingin mengarahkan para siswa agar menjadi pelajar Pancasila. Seperti apa itu pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila yang dicita-citakan oleh negara Indonesia adalah pelajar yang sepanjang hayat yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dan mampu berkompetensi di kancah global. Berdasarkan uraian profil pelajar Pancasila, ada 6 hal yang ingin diwujudkan, yaitu pelajar yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua menjunjung kebinekaan global, yang ketiga mampu bekerja sama atau bergotong royong, mandiri, memiliki nalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi ilmu pengetahuan yang diberikan tidak hanya sekedar untuk mengajar, pelajar menguasai materi atau banyak hal, tetapi mengarahkan mereka agar dapat mencapai profil tersebut dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Harapannya profil pelajar Pancasila tersebut dapat menjadi profil lulusan dari setiap sekolah. Tentu saja untuk mewujudkan cita-cita yang sangat mulia tersebut diperlukan guru-guru yang juga sudah memiliki profil pelajar yang Pancasila. Alasannya, guru adalah role model yang akan menjadi teladan bagi para siswa. Seperti salah satu peribahasa yang terkenal dari Afrika, perlu warga satu kampung untuk mendidik seorang anak. Hal ini tentu menjadi pengingat bahwa untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, guru tidak hanya sendirian mendidik siswa.
perlu dukungan dari beberapa elemen lain seperti orang tua dan masyarakat, karena anak juga menghabiskan waktu lebih banyak di luar sekolah. Untuk itu, guru juga dapat berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk menghadirkan suasana belajar yang sejalan untuk mewujudkan 6 hal dari profil pelajar Pancasila tadi. Untuk mewujudkan cita-cita yang mulia tersebut memang perlu proses yang sangat panjang, namun kita perlu menyadari bahwa pendidikan memang adalah sebuah proses di mana yang berproses tidak hanya sekedar anak, tetapi guru pun ikut berproses belajar di dalamnya. Apalagi visi pendidikan Indonesia tahun 2035 adalah menghadirkan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi para hadirin, mari kita dampingi anak didik kita dengan selalu mengajarkan nilai-nilai budi pekerti dalam setiap proses pembelajaran yang kita lakukan bersama mereka dan ajaklah mereka untuk memaknai proses tersebut sesuai dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang mereka didapatkan sekolah sungguh dapat mengembangkan karakter dan pribadi yang luhur. Demikian ceramah singkat saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.